kau ni kau ni wis kamu tua tua kamu ni mulai umur itu mau kosong mau nana tua nana fafi ni tempat mana lang kasih usaha kau internal kau tempuin kami SD negeri helam pun nam letef tanon nam mau sikit oni tua kini oni hanya tiang tu nam lek mam nayom lek nok no bak non intu nam menoni intu nana ke ucap syukur no hari ulang tahun SD negeri helam pun nam letef tanon letef no katinyo no anhin pun ni mamanakan dan syukur dan ani Tuit makasih no manekan usnya mata aku ni usnya tes mau sih kau tahun ini dua kini yo mana bilet ni on Yesus kau mengasihiku kau memilikiku hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku Shalom. jiwa Lagi shalom. dan Mama saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita ada bersama-sama di dalam waktu perkenanan Tuhan yang indah. Hari ini Tuhan izinkan, Tuhan begitu baik, ya izinkan sekolah di tempat ini sebagai salah satu wadah pembentukan SDM anak-anak. Saya minta waktu paling lama 7 menit. Jadi tolong stay waktu dari sekarang. Kalau saya bicara lebih, bilang Pak Abi Hot Abu Fi dengan Muslim. Yang pertama, saya mau bilang begini. Apa yang kita tanam sampai waktunya pasti kita petik. Saya mengaminkan itu karena begini. Saya punya kakak ini dulu saya yang angkat jadi ketua pemuda Efata. Saya punya suara jatuh di beliau. Tapi kalau kita ke pasar, siapa yang jual ikan? Saya pun kakak jualan. berterima kasih Yesus kau mengasihiku kau memiliki Ibu pejabat kepala sekolah dan semua jajaran Dewan Guru yang kami hormati, Ibu Pendeta Ingrid bersama dengan Pak yang hadir bersama dengan anak, dan singkatnya kita semua khususnya anak-anak yang kami hormati dan kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya. Yang pertama ya untuk SD Oehela ini, SD negeri ini, perjuangan dari awal saya ada. Karena dia punya cerita agak sedikit panjang. Ketika waktu itu 2015 saya reses di sebelah di rumahnya keluarga Nomling di samping gereja. Di bawah kita reses, terus ada aspirasi bahwa kami sudah desa sendiri, desa
Ohela, tetapi tidak ada satu SD juga yang nama desa Ohela. Yang ada adalah SD Gemit Wentu. Juga ada di waktu itu ada di Komisi 4, komisi yang membidangi pendidikan, dan ya puji Tuhan karena waktu itu saya dari tahun pertama sampai tahun kelima di DPR ada sebagai pimpinan Komisi 4, sehingga selalu ada aspirasi itu disampaikan. Beberapa orang tua ya Bapak Eben, Bapak Sabuna, beberapa sering datang dengan Ibu Desi, minta ini kira-kira kami punya solusi, ada sekolah sendiri bagaimana. Maka kami datang ke SD Impres Lenono, ketemu dengan kepala sekolah, cerita bagaimana kalau buka TRK di sini. Dan SD pada akhirnya setuju untuk buka TRK di sini. Jadi kalau de jure-nya ya baru 1 tahun, tetapi faktanya sudah beberapa tahun, karena waktu itu kita dalam TRK, tapi masih TRK dengan SD Impres Lenono. Jadi itu sedikit sejarah karena saya ikut terlibat. Bahkan pada saat itu waktu kita bangun di bawah pohon asam ini, saya posting di Facebook, semua orang lebih banyak yang negatif komentarnya. Bagaimana Ketua Komisi 4 pergi untuk foto di sekolah yang bangga dengan masih beratap daun kelapa pada saat itu. Tapi dalam penjelasan saya adalah bahwa ini sedikit strategi yang kami buat. Semoga saja nanti kalau sudah mau kerja yang permanen tidak ada persoalan. Karena biasanya kalau jauh-jauh hari begini tidak ada persoalan. Pas mau bangun yang permanen baru semua datang bilang Nevi ini sampai kinai. Ya ini saya harap ya Bapak orang tua semua yang ada, kalau pembangunan itu sudah datang, kita harap bahwa bisa diterima secara baik. Kalau sudah ada SK dan sudah ada dapodik sendiri, karena sekarang untuk DAU sulit untuk kita upayakan karena dananya semakin kecil, disebabkan juga oleh karena dana BOS. Dana BOS di sini lancar toh? Ya. Karena laporan dana BOS itu kalau dia tersendat, tidak dilaporkan dalam tahun berjalan, maka itu oleh pemerintah pusat menganggap bahwa dana itu masih ada dan tidak akan ditransfer. Jadi dikurangi kita punya dana perimbangan dari pusat masuk ke daerah. Jadi 10% saja yang tidak masukkan laporan dana BOS dalam 1 tahun anggaran itu, maka menyebabkan kekurangan transfer dari pusat datang ke daerah. Sehingga dengan kesempatan ini sebagai wakil rakyat kami menyuarakan ini untuk kita saling topang, saling dukung, karena percuma kami wakil rakyat berteriak di sana kalau tidak didukung secara administratif dari sekolah, karena otomatis pemerintah akan menjalankannya sesuai dengan seluruh regulasi yang diatur oleh pemerintah. Dan kami berharap ya mutunya juga dijaga. Saya ingat tadi Ibu Pendeta tanya soal 1 tahun berapa hari, sekedar ini cerita. Ya waktu itu saya belum DPR, sekitar tahun 2012. Waktu itu kan kami masuk dalam ya pendidikan jajaran pendidikan luar sekolah, maka ada kunjungan sekali oleh Bapak Yes Boymau pada saat itu sebagai Kabid Dikmen merangkap Kabid PLS pada saat itu di Toy Anas. Karena tanya Tuhan Yesus lahir gimana, mereka lihat tidak ada yang bisa angkat tangan. Beliau bilang kalau ada yang bisa jawab dapat 50.000. Tapi anak-anak ini lihatnya ke ibu guru. Ibu guru karena kita ada lihat semua ibu guru juga tidak bisa bikin apa-apa. Ibu guru hanya tunjuk-tunjuk ke atas saja. Waktu itu matahari baru terbit karena pagi sekali gitu ya. Jadi karena ibu guru pun jari tunjuk ke atas begini, yang satu berani angkat tangan, saya Bapak. Tuhan Yesus lahir di mana? Karena dia lihat ibu pun tangan begini terus, maka dia jawab, Tuhan Yesus lahir di matahari Bapak. Itu maka kita ada sedikit secara ini kita analisa bahwa ya kita harus bisa jaga mutu mulai dari tadi khotbah ya guru minta maaf, kita harus bisa jaga mutu. Saya cerita lagi satu, kami bilang coba kita sesekali sidak sekolah. Kami sidak. Mulai dari jam 6 kami sudah keluar rombongan Komisi 4, waktu itu saya ketua komisinya.
kami sidak mulai dari niki-niki masuk sampai di ayat Tuhan. Setiap sekolah yang kami temui pagi, baru jam 8 jawaban anak-anak keluar bermain. Bapak, hah, kamu masuk sekolah jam berapa keluar bermain? Sepanjang jalan mulai dari niki-niki sampai kami sampai di Ayo, waktu ada SMP di situ, ada SMP Satap di pinggir jalan Satap Nasi. Di situ semua anak duduk karena dekat sekali dengan jalan raya. Semua anak SMP duduk saja di situ. Saya bilang, stop, kita masuk cek, tidak ada guru yang hadir di sekolah itu. Saya bilang semua masuk. Kami masuk di semua. Saya tanya teman-teman, siapa yang bisa mengajar? Saya bilang, ini semua tidak bisa mengajar. Tapi waktu itu saya dengan Bapak Rifin Betty, Bapak almarhum Bapak Bertolens Liuveto, Bapak Ale, itu latar belakang guru juga Bapak Ale. Jadi kita bagi habis, semua kita mengajar kelas 1 sampai kelas 3. Ada 8 rombel kita mengajar. Kami mengajar semua. Akhirnya rombongan dari dinas dengan dari Korwas sampai tidak bisa masuk ke sekolah karena DPR mengajar dari semua kelas. Artinya itu evaluasi. Kesimpulan kami adalah di saat jam belajar KBM jam 8 sampai jam 1, ternyata di TTS semua jam keluar bermain. Itu bagian dari evaluasi. Saya tidak tahu di sini seperti apa, tetapi pendidikan kita harus benar-benar jaga. Dan kita tidak jaga baik ini pendidikan, kita akan kehilangan 1 atau 2 generasi. Karena kita punya pendidikan yang kita bangun kurang bagus. Kemarin itulah kondisi. Dengan kondisi ini, maka dengan segala kekurangan yang ada, sarana prasarana yang kurang, tetapi bukan karena kurang berarti kita mengabaikan mutu. Dengan kekurangan itu, kita sebagai wakil rakyat tentunya dorong, walaupun dia kurang-kurang, tetapi mutu tidak bisa diabaikan dengan alasan karena kurangnya sarana prasarana. Kita berharap bisa dimaksimalkan sehingga pendidikan lebih baik. Dan saya minta juga semua orang tua, dewan guru, ya ini bukan perjuangan 1-2 orang, perjuangan kita semua. Di dalamnya ada Bapak Mama berjuang, kami sebagai wakil rakyat penyambung aspirasi Bapak Mama kami sampaikan ke pemerintah tindak lanjuti. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kita semua telah melaksanakan peran kita masing-masing untuk bisa meningkatkan pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan pada akhirnya kami sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan mengucapkan selamat untuk keluarga besar SD Negeri Wahela atas ulang tahunnya yang pertama. Semoga ya ke depan semakin baik untuk bisa mendidik anak-anak bangsa di tempat ini, dan juga selamat buat semua anak-anak dan semua anak-anak yang dari kelas 1 bahkan yang sudah kelas 6, yang 5 orang siap ke SMP. Ya semoga lewat sekolah ini ya kita mengaminkan apa yang disampaikan Ibu Pendeta Ingrid tadi, bahwa harus garam dan terang dari tempat ini diwartakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Seumur hidupku.